Halo Kak Brian. Halo Jure, halo Anggi. Halo Kak Emma. Waduh, parah sih Jur. Oh, makasih nih Anggi nih. Halo Rizka. Oh, ada Grilya Himalera juga ya kan. Halo Kak Mejar. Kak Zafira Kansia juga. Halo Kak Abidin juga. Halo Kak Salsa. Latif juga. Halo Elisa. Jur Jure, mantap Jur. Halo Kak Kansa. Wih, ada Hima Fisik ULM. Halo. Ada Bagus, Rasya Bani dan lain-lainnya juga. Halo semuanya. Ada Kak Fani juga. Halo Kak Fani. Ada Dinda Citra juga. Halo Din. Dan Kak Bagus Surya. Kakak Anson nih. Halo Kak. Kak Bidin join juga. Halo Kak Bidin. Halo semuanya yang baru datang, yang baru join.
Kasih Ersa. Halo Kania nih dan Kak Abigail yang baru join. Makasih Kak Salsa nih, disemangatin kan. Makasih. Oke, langsung aja ya kita mulai pada sesi diskusi High Talks kali ini. Halo semuanya, para penonton IG Live Himanera via UI. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu diberikan keberkahan, kesehatan, serta dijauhkan dari segala macam penyakit, terutama pada saat pandemi COVID-19 seperti ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferdiran Putra, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara angkatan 2019 dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, selaku perwakilan dari Deputi Keilmuan Himanera via UI yang akan memandu talkshow pada sesi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengadakan Himanera Talks atau High Talks, yaitu salah satu rangkaian acara dari program kerja Himanera Peduli yang bertujuan untuk menggalang dana bagi mereka yang terdampak COVID-19. Donasi ini yang terkumpul akan diberikan kepada Panti Asuhan Bina Remaja Mandiri yang berlokasi di Tapos, Kota Depok, serta masyarakat di sekitar Universitas Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin berdonasi, dipersilahkan untuk mengunjungi link yang sudah dipin di bawah ini. Baik, selanjutnya High Talks hari ini yang berjudul New Normal, A Catastrophe in the Making akan membahas seputar adaptasi kebiasaan baru atau yang sebelumnya kita kenal dengan istilah New Normal. Semoga perbincangan kita pada hari ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan, baik itu dari mahasiswa via UI itu sendiri, mahasiswa administrasi negara, serta seluruh penonton video live Instagram ini. Untuk selanjutnya kita menunggu narasumber kita yang pada hari ini yaitu Mbak Dia Roro ST Widya Putri BA MSc. Belum join Mbaknya. Baik. Kita tunggu dulu untuk narasumber join pada sesi live kali ini. Oke, selamat datang juga yang baru join, Reginald Gultom. Makasih nih Tom, disemangatin. Kak Dahayu Nandira, Kak Rufi juga join, terus ada Kak Imawan, Kak Mutiara juga, lalu ada Kak Sila juga. Selamat datang yang baru join. Wah, Gultom ngajakin ngobrol nih. Ngobrol apaan nih Tom?
Kak juga yang baru datang, Kak Salsa, Salsabila, Ginsam, Adinda Syura, dan Kak Aul. Halo. Halo Kak Wildi yang baru join. Baik teman-teman, di sini saya akan mengingatkan kembali kalau bagi kalian yang ingin berdonasi bisa mengunjungi link yang sudah dipin di bawah ini. Jadi nanti donasi yang terkumpul akan diberikan kepada Panti Asuhan Bina Remaja Mandiri yang berlokasi di Kota Depok ini. Halo Kak Marwah Adinda yang baru join, Musfirah juga, dan Kak Azamin Asri juga. Wah, makasih nih Bang Wildi nih, paling keren ya kan. Sekarang kita lagi nunggu narasumber join dulu ya. Mbak di Horornya ini belum join dari tadi. Jadi kita tunggu sebentar dulu. Belum ada juga. Jadi jangan lupa berdonasi ya teman-teman yang nonton video live ini. Biar berkah tuh kata Bang Wildi berdonasinya. Siap deh. Halo Kak Zahra Karina dan Kak Valerian yang baru join juga.
Kalau ini ada pertanyaan dari Kak Abigail nih, rangkaian High Talk selain rangkaian acara Himanera Plus selain High Talks besok itu kalau nggak salah tanggal 14 Agustus kalau nggak salah, atau minggu depan lah intinya ada High Talks lagi sih Kak, sama rencananya sama Kak Futami gitu, High Talks juga. Halo pada Halo Kak Dia Roro ST yang sudah join. Belum ya. Udah ya? Oke. Halo, Halo. selamat siang Kak Dia Roro. Yang Langsung saja ya Kak, kita mulai. boleh, sorry ini saya telat. Enggak kok Kak, lah. Oke, sebelumnya saya ingin memperjelas dulu kalau High Talk apa pada hari ini kita akan mengadakan Himanera Hmm. Talks atau High Talks, Hmm. yaitu salah satu rangkaian acara dari program kerja Himanera yang bertujuan untuk menggalang dana bagi mereka yang terdampak COVID-19. Donasi yang terkumpul akan diberikan kepada Panti Asuhan Bina Remaja Mandiri yang berlokasi di Tapos, Kota Depok, serta masyarakat di sekitar Universitas Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin berdonasi, dipersilahkan bisa mengunjungi link yang sudah dipin di bawah ini. Baik Kak, selanjutnya High Talks hari ini yang berjudul New Normal, A Catastrophe in the Making akan membahas putar adaptasi kebiasaan baru atau yang sebelumnya dikenal dengan istilah New Normal. Semoga perbincangan kita pada hari ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman, baik itu mahasiswa via UI maupun seluruh penonton video live Instagram pada sesi kali ini. Baik, langsung saja saya akan memperkenalkan narasumber spesial kita pada hari ini, pada Hitos kali ini, yaitu Mbak Diah Roro Esti Widya Putri, BAMSC, selaku anggota Komisi 7 DPR RI dengan lingkup tugas di bidang energi, riset, teknologi, dan lingkungan hidup ya Mbak. Ya. Selamat siang Mbak Diah Roro, apa kabarnya? Bagaimana Selamat kabarnya siang. Mbak? Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya, Mas dan teman-teman? Alhamdulillah baik-baik juga Mbak. Sebelumnya maaf nih Mbak mengganggu waktunya ya Mbak, dan terima kasih sekali Mbak Diah Roro sudah mau bergabung bersama kami Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara via UI untuk membicarakan mengenai new normal seperti ini ya Mbak. Mhm. Sebelumnya saya ingin cross check dulu ya Mbak mengenai latar belakang Mbak Diah Roro ini. Jadi Mbak Diah Roro ini menamatkan pendidikan S1-nya di University of Manchester dan lulus pada tahun 2013 ya Mbak. Ya. Lalu Mbak Diah juga melanjutkan pendidikan S2-nya di Imperial College of London tahun 2016 ya Mbak. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai co-founder atau direktur eksekutif di Indonesia Energy and Environmental Institute. Dan sekarang Mbak Diah Roro menjabat sebagai anggota Komisi 7 DPR RI dengan spesialisasi bidang energi, riset, teknologi, dan lingkungan hidup ya Mbak. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi nih Mbak, langsung saja kita mulai tanya jawab bersama dengan narasumber kita, Mbak Diah Roro Esti Widya Putri. Dan sebelumnya saya ingin memberitahu juga kalau pada High Talks kali ini terdapat dua sesi. Sesi pertama saya moderator dengan narasumber akan melakukan tanya jawab seperti biasa, dan nanti setelah itu saya akan membuka sesi tanya jawab antara floor dengan narasumber. Maka dari itu floor yang sekarang menonton live IG kita kali ini sudah bisa mengajukan pertanyaan apabila ada yang ditanya dan bisa langsung ditulis saya di komentar ya Mbak. Langsung saja ya Mbak ke pertanyaan pertama nih Mbak. Seperti yang kita tahu nih Mbak, kalau dengan adanya pandemi COVID-19 seperti ini kan semua sektor itu berdampak ya Mbak. Apalagi beberapa bulan belakangan ini juga kita melakukan work from home, baik itu pekerja maupun pelajar ya Mbak. Nah, yang ingin saya tahu nih Mbak, bagaimana sih Mbak keseharian parlemen dan kinerja pada DPR RI selama masa pandemi COVID-19 seperti ini sih Mbak? Apakah ada beberapa program kerja yang mungkin tidak bisa maksimal atau tidak bisa dilaksanakan atau seperti apa Mbak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung. Jadi gini ya, dengan kondisi new normal tentunya sangat merubah gaya hidup
manusia secara keseluruhan. Jadi bukan hanya kami di parlemen, tetapi semua masyarakat yang ibaratnya di Indonesia maupun di luar negeri mengalami hal yang sama, hal yang serupa. Di mana new normal ini memang didorong agar bagaimana caranya walaupun kita mengalami sebuah cobaan besar dengan adanya pandemi COVID-19 yang tentunya sangat berdampak terhadap kesehatan manusia dan masyarakat, tetapi bagaimana caranya agar kita dapat meminimalisir agar masyarakat itu tidak lebih sengsara dari segi ekonominya gitu. Nah, maka untuk agar ekonomi sebuah negara tetap berjalan, maka kita menerapkan konsep new normal. New normal tentu yang perlu kita luruskan adalah bahwa ini itu bukan berarti back to normal gitu ya, di mana sebagian besar dari masyarakat berpikir bahwa oke, penerapan new normal kita bisa hidup seperti biasa, padahal sebetulnya ada beberapa perubahan-perubahan yang harus kita lakukan. Hal-hal kecil contohnya seperti memakai masker ketika keluar dari rumah, ya kan? Terus juga menjaga jarak untuk tidak bersalaman, tidak bersentuhan gitu. Banyak sekali perubahan-perubahan gaya hidup yang harus kita lakukan untuk bisa betul-betul memaksimalkan era new normal ini gitu dengan baik. Nah, kalau di DPR sendiri tentu sebuah tantangan yang sangat luar biasa ya, karena mengingat bahwa fungsi daripada DPR ada 3 intinya, pengawasan, salah satunya legislasi dan juga anggaran. Dan khususnya yang sangat terdampak dalam hal ini adalah pengawasan. Apalagi kami yang mewakili, kalau saya pribadi kan mewakili masyarakat di Gresik dan Lamongan. Dari segi geografis juga tentunya di luar dari Jakarta gitu kan. Untuk ke sana saya harus naik pesawat, naik mobil dan lain sebagainya, dan kebetulan di Jawa Timur ini masih zona merah. Jadi yang tadinya setiap proses bisa kembali ke dapil, bisa bisa ngobrol sama masyarakat, bisa mendengarkan aspirasi mereka, merasa dekat dengan cara itu gitu ya. Dan sekarang karena kondisi seperti ini, akhirnya kita harus melakukan hal-hal yang mungkin sebelumnya tidak pernah dilakukan, seperti mengoptimalkan teknologi, ya kan, melakukan webinar series di mana kita dapat menyerap aspirasi masyarakat tanpa harus bertemu secara langsung. Memang ini sebuah adaptasi yang sangat luar biasa, melainkan juga tentu di masa persidangan ketika kita ketemu dengan mitra kerja atau ada sesi dengan mitra kerja, itu setengah-setengah Mas. Jadi misalnya ada yang dari rumah, jadi ada yang daring gitu ya, melalui melalui Zoom, ada juga yang hadir secara fisik. Kenapa harus dibagi seperti ini? Karena tentunya untuk meminimalisir jumlah anggota yang berada di satu ruangan. Itu because it's quite dangerous gitu kan kalau misalnya terlalu banyak orang di satu ruangan. Jadi memang harus beradaptasi dengan perubahan gaya hidup seperti ini, tetapi kalau dari segi kinerjanya we still have to do our work ya kan. Kita tetap harus bekerja, kita tetap harus berkontribusi kepada negara karena dari segi anggaran kita yang mengatur ya kan bersama dengan pemerintah. Dari segi legislasi juga banyak sekali PR-PR yang harus tetap dilaksanakan walaupun kita berada di kondisi yang tentu yang sulit gitu dengan adanya pandemi COVID-19. Jadi intinya ya Mas dengan new normal ini bahwa saat ini kami di DPR maupun kalau kita lihat sektor lain juga melakukan hal yang sama di mana kita betul-betul mengoptimalkan teknologi untuk bisa menjalankan tugas dengan baik gitu. Berarti intinya kalau di DPR sendiri kita untuk proses kinerja kesehariannya menerapkan sistem shift gitu ya Mbak. Jadi untuk mengurangi resiko tertular COVID dan seperti ini ya Mbak. Mengingat juga kan ini perwakilan rakyat dari berbagai wilayah. You see what I mean? Jadi apalagi kalau sudah selesai masa persidangan kembali lagi di satu tempat gitu ya. Jadi untuk menjaga keamanan juga sih. Iya sih betul. Oke, baik Mbak Diah, terima kasih. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya Mbak, menurut pendapat pribadi Mbak Diah Roro Esti ini, Mbak Diah ini bagaimana sih Mbak memaknai kondisi new normal seperti ini dan menjalaninya itu seperti apa sih Mbak kalau menurut Mbak Diah pribadi ini Mbak? Well, yang kayak seperti yang saya sebut tadi sih, memang dengan kondisi new normal, kita semakin sadar bahwa manusia adalah kita semua adalah orang yang bisa beradaptasi.
So humans are very adaptive creatures gitu. Dan dengan pengalaman ini saya semakin tahu gitu ya bahwa apapun kondisinya pasti manusia bisa beradaptasi gitu. Dan memang di dalam situasi new normal kita harus ngerem gitu ya. Kalau misalnya mau berpergian dengan teman-teman gitu, mau hangout, mau kayak gimana gitu, memang harus apa ya? Harus menahan diri dulu gitu. Jadi kalau misalnya tidak terlalu mendesak atau terlalu penting, lebih baik tidak keluar rumah kan ibaratnya gitu. Misalnya sekarang saya selain dari pekerjaan yang memang mengharuskan saya untuk hadir secara fisik di kantor gitu ya, tetapi saya meluangkan banyak sekali waktu ketika di luar rumah untuk misalnya olahraga gitu. Yang paling seru itu kalau misalnya ketemu teman-teman pas melakukan aktivitas yang is good for you, you know, whether it be physically, mentally, yang bisa membantu kita merasa lebih bahagia, lebih sehat gitu kan. Karena pada intinya faktor-faktor itulah yang akan bisa membuat kita yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi new normal yang saya harapkan kepada masyarakat, kepada teman-teman di sini yang bergabung adalah kita harus betul-betul bijak gitu, karena dengan menggunakan masker, jadi ada sepatah kata gitu ya, dan saya pernah rundingan juga dengan teman-teman saya bahwa kalau zaman sekarang ibaratnya itu kita saat ini sedang perang dengan sesuatu yang kita tidak bisa melihat, yang tidak bisa kita lihat gitu. We're actually at war with something that we can't see. Nah, maka otomatis yang biasanya senjata kita adalah pistol, senjata kita adalah safety vest or whatever. Sekarang itu dalam bentuk kita menggunakan masker. Kita membawa hand sanitizer, kita memakai face shield. Nah, ini bentuk daripada senjata kita gitu untuk melewati masa-masa perang dengan pandemi COVID-19. Jadi memang ketika kita bijak dalam menerapkan new normal dengan baik, kita bukan hanya menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi orang-orang di sekitar kita. And that is just so important. And actually, it's a very selfish but also a very selfless thing to do. Nah, maka perlu bergotong royong dan bekerja sama untuk melakukannya demi kebaikan semua orang. Betul. Oke, berarti intinya dengan adanya new normal ini kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan ya, Mbak. Jadi new normal ini bukan berarti back to normal ya, Mbak. Seperti itu ya. Iya, betul banget. Baik, lalu ini Mbak, dalam situasi seperti ini kan seperti yang tadi sudah Mbak Dia katakan kalau apa-apa dibatasi, kayak kontak secara langsung juga benar-benar dikurangi kan ya Mbak. Nah, dalam situasi seperti ini tuh bagaimana sih Mbak, Mbak Diah Roro sebagai DPR RI khususnya Komisi 7 menanggapi masukan-masukan atau aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang berhubungan dengan pembuatan kebijakan atau hal-hal lain yang berhubungan dengan masyarakat gitu Mbak. Kayak misalnya mungkin lebih ke jembatan antara wakil rakyat dengan rakyatnya ya Mbak ya. Dengan adanya seperti ini tuh bagaimana sih Mbak DPR RI menanggapinya? Dengan kondisi new normal seperti ini, memang kalau saya lihat kasih contoh beberapa kejadian saat ini ya, apalagi di masa reses, masih ada sebagian daripada teman-teman saya yang memang meluangkan waktu untuk ke dapil mereka masing-masing dan bisa secara fisik, secara langsung menyerap aspirasi masyarakat. Jadi efek daripada pengawasan, karena ketika kita turun ke dapil itu kan kombinasi antara menyerap aspirasi dan juga melakukan pengawasan DPR RI. Pengawasan apa? Kita mengawasi gitu, apakah betul kebijakan-kebijakan yang telah dilahirkan dapat diterapkan dengan baik. Apakah betul masyarakat itu betul-betul merasakan dampak daripada legislasi yang ada. Apakah betul masyarakat betul-betul merasakan benefit daripada program-program pemerintah yang merupakan mitra kerja kita di DPR. Misalnya kalau saya pribadi, saya sekarang anggota DPR RI Komisi 7 yang membidangi energi, lingkungan hidup, lalu kemudian riset dan teknologi, di mana mitra kerja kita itu ada banyak gitu. Misalnya ada dari kementerian, ada Kementerian ESDM, energi sumber daya mineral, ada juga Kementerian Ristek,
ya kan, riset dan teknologi atau badan riset inovasi gitu. Nah, maka ketika kita balik ke dapil misalnya ya, kita bisa melihat secara langsung gitu, betul nggak sih kemarin program yang saya perjuangkan sumur bor gitu di kecamatan apa, di kabupaten apa, betul-betul terlaksanakan dengan baik dan masyarakat merasakan dampak daripada program tersebut. Nah, ada dua metode yang bisa kita lakukan untuk melakukannya. Yang pertama adalah dengan kita hadir fisik, dan banyak sekali rekan-rekan saya melakukannya, and to be honest I'm really inspired by them, you know, karena masih bisa meluangkan waktu dan berani dalam hal ini untuk kembali ke dapil. Dan juga metode kedua adalah untuk melakukan semuanya dengan cara online. Jadi Zoom meeting gitu kan, teman-teman di dapil, masyarakat tetap dikumpulkan tetapi membatasi ya, misalnya 10 orang perwakilan masyarakat, agar kita bisa berdiskusi dengan mereka. Jadi jangan sampai dengan adanya pandemi COVID-19 ini merupakan alasan di mana kita tidak akhirnya mendengarkan aspirasi masyarakat. So there are so many different ways that we can listen, ya kan, dengan konstituen kita di dapil. Oke, berarti intinya ada banyak cara untuk Betul. meminimalisir tertularnya COVID-19 seperti ini ya Mbak, dan di saat-saat seperti ini juga kita dituntut untuk lebih adaptif serta inovatif untuk menjalankan kinerja-kinerja dan tugas-tugas kita ya Mbak, seperti itu sih Mbak. Yes. Oke Mbak, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mbak, kita kan tidak bisa memungkiri juga sih Mbak kalau adanya pandemi COVID-19 ini juga turut mempengaruhi keadaan lingkungan hidup dan energi di Indonesia ya Mbak. Nah, dalam hal ini, apakah DPR RI, terutama Komisi 7 yang Mbak berkecimpung di dalamnya itu yang membidangi riset lingkungan hidup dan energi, memiliki supporting policy atau mungkin seperti tindakan strategis dalam menyikapi hal tersebut ya Mbak? Jadi khusus untuk sektor apa, energi atau lingkungan Sektor gitu ya? lingkungan hidup dan energi Mbak, ya. Oke, jadi memang kalau di Komisi 7 gitu ya, ada beberapa undang-undang prioritas yang masuk di dalam prolegnas tahun 2020 yang ibaratnya ada pandemi COVID-19 ataupun tidak ada pandemi COVID-19 tetap harus kita kerjakan gitu. Dan yang salah satu concern kita di Komisi 7, saya takut ini jatuh. Oke. Yang kita lakukan di Komisi 7 adalah memperjuangkan sebuah undang-undang, namanya Undang-Undang Energi Baru Terbarukan. Kenapa ini penting sekali? Karena di luar daripada saat ini kita mengalami cobaan besar gitu dari segi kesehatan ya, kesehatan manusia yang tentu berdampak terhadap kualitas daripada sumber daya manusia di Indonesia. Suka tidak suka ya, this is affecting human capital yang ada di negara kita. Namun selepas dari itu ada beberapa tantangan lainnya dari sektor ekonomi, lalu kemudian dari sektor lingkungan. Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini kita juga berada di dalam situasi environmental atau climate crisis. Jadi krisis kita itu bukan hanya kesehatan, tetapi juga environment, lingkungan, dan juga ekonomi. Nah, bagaimana caranya kita betul-betul memikirkan ketiga faktor tersebut? Negara Indonesia contohnya sudah meratifikasi namanya COP21 Paris Agreement atau Persepakatan Paris untuk mengurangi gas rumah kaca, ibaratnya ya sebesar 29%. Nah, di dalam undang-undang yang sudah ada melalui kebijakan energi nasional tertara bahwa kita mempunyai target di mana energi baru terbarukan itu harus mencapai 23% di tahun 2025. Jadi we have a very very big goal gitu untuk segera direalisasikan agar kita bisa memitigasi perubahan iklim. Right. Nah, salah satu langkah konkret yang bisa kita lakukan adalah melalui undang-undang yang dikhususkan agar penerapan daripada energi baru terbarukan itu bisa semakin cepat lagi dan tidak mengalami kendala-kendala yang selama ini dialami oleh pelaku industri, oleh pemerintah daerah ataupun pusat ya kan, khususnya Kementerian ESDM ataupun juga dengan PLN yang mengurus listrikan negara. Nah, maka
yang diharapkan adalah karena sekarang kita dalam diskusi gitu ya, yang diharapkan dari undang-undang ini adalah bagaimana kita bisa membuat EBT, energi baru dan terbarukan ini bisa lebih kompetitif di dalam energy market. Karena selama ini kan kita hanya memikirkan yang mana sih yang paling murah gitu, dan kebetulan yang paling murah adalah batu bara, yang paling murah adalah oil and gas gitu kan, yang sifatnya fossil fuel dan tidak ramah lingkungan. Nah, maka upaya yang dilakukan Komisi 7 adalah untuk betul-betul menjaga gitu, betul-betul menjaga agar kedepannya kita tidak mengalami peningkatan daripada gas rumah kaca secara keseluruhan. Ini satu diskusi dan solusi yang konkret yang kita lakukan di Komisi 7. Namun yang juga tidak kalah penting adalah dari sektor lingkungannya gitu. Karena waktu itu Ibu Siti Nurbaya juga menyatakan bahwa pandemi COVID-19 ini tidak akan berakhir ketika kita tidak betul-betul mencari solusi untuk menangani limbah yang dihasilkan di saat COVID gitu. Jadi misalnya masker gitu kan, ataupun alat-alat kesehatan, limbah B3 yang selama ini penanganannya menurut saya ya dan menurut banyak orang belum maksimal, belum maksimal. Bahkan banyak sekali yang menemukan masker gitu di pantai terus di lautan gitu yang efeknya tentunya sangat dirasakan oleh marine ecosystem kita gitu. Jadi ini merupakan sebuah masalah besar yang menurut saya tidak kalah penting dengan masalah-masalah lainnya yang ada, dan pernah ada yang menyatakan kepada saya waktu itu, saya ingat kalau nggak salah lewat Instagram, bilang gitu, Mbak Roro, ini kelihatannya skenario dari pemerintah itu sudah bagus, anggaran yang dialokasikan sekarang juga sudah ditingkatkan. Tetapi kenapa tidak ada anggaran yang dikhususkan untuk sektor lingkungannya? Jadi untuk penanganan limbah efek daripada COVID-19 ini. And that was such an amazing point gitu. Dan saya juga baru sadar bahwa oh my god, benar juga ya, nggak ada satu section yang khusus membahas mengenai sektor lingkungannya, mengingat bahwa kita kan mengalami 3 krisis nih, bukan hanya ekonomi dan kesehatan saja ataupun sosial gitu, tetapi juga aspek lingkungan yang harus kita perhatikan bersama. Jadi ini merupakan PR kita di DPR untuk segera kita atasi dari segi makronya, tapi harus ingat juga bahwa DPR ini kan legislator, so we are not, kita bukan eksekutornya dalam hal ini adalah pemerintah. Jadi kewajiban kita adalah untuk mengingatkan pemerintah, untuk mengawasi pemerintah dan juga pihak lainnya agar mereka bisa merealisasikan program-program yang sifatnya bermanfaat untuk masyarakat kayak gitu. Berarti kalau tadi dari yang saya tangkap, kalau dari Komisi 7 sendiri itu langkah konkretnya membuat undang-undang energi baru terbarukan ya, Mbak? Yes, ya. Oke, baik Mbak, lanjut saja. Jadi kalau menurut pendapat Mbak Diharoro ini bagaimana? Jadi ada penelitian yang terbit dari Review of Geophysics pada 22 Juli lalu terkait angka sensitivitas iklim yang menunjukkan bahwa akan terjadi kenaikan suhu bumi dengan angka minimum sebesar 2,6 derajat Celcius. Dan menurut pendapat Mbak Diharoro sendiri, ini apa yang dapat dilakukan oleh mungkin Mbak Diharoro yang pernah berkecimpung di bidang environmental dan sejenisnya, dan juga apa yang dapat dilakukan oleh DPR RI sebagai pemangku kebijakan dalam melakukan upaya mitigasi seperti ini ya, Mbak? Ya, memang sebetulnya sebagian daripada jawaban yang ingin saya sampaikan tuh sudah terjawab barusan gitu, sekaligus menjawab pertanyaan ini. Namun kita harus mengingat bahwa peningkatan daripada suhu bumi gitu ya, sebesar misalnya 2%, 2,6 itu sangat drastis, dan saya to be honest dengerin fakta itu tuh agak takut sih. Karena dampak daripada kenaikan suhu bumi itu bisa mengakibatkan banyak sekali hal. Yang pertama adalah peningkatan sea level, ya kan, sea level rise, yang itu bisa di mana pulau-pulau, karena kita negara kepulauan, banyak sekali pulau yang akan hilang nantinya gara-gara sea level rise tersebut gitu. Banyak sekali wilayah-wilayah terpencil yang nanti juga pada dasarnya tidak akan ada lagi, and we're talking about the homes of people, of society yang akan terdampak dari perubahan iklim ini. Lalu kemudian banjir, ya kan, yang
as if we don't have that problem already kan. Karena kita sampai sekarang itu selalu masalahnya banjir, apalagi di musim hujan gitu, ditambah dampak daripada climate change itu dapat meningkatkan kejadian-kejadian seperti ini. Lalu yang ditakutkan juga adalah misalnya musim kemarau, di saat musim kemarau itu, dan itu dirasakan dampaknya lebih dirasakan oleh masyarakat setempat. So drought gitu ya, efek daripada kemarau. Lalu kemudian apa namanya, bisa juga kalau misalnya ada sebuah wilayah, misalnya ya kita tinggal di sebuah pulau dan efek daripada sea level rise kita diharuskan untuk berpindah, itu akan mengakibatkan apa yang disebut sebagai climate migration. Jadi migrasi yang suka tidak suka harus dilakukan karena tempat tinggal mereka sudah tidak aman lagi untuk ditinggali. Jadi banyak sekali side effect daripada climate change, dan sangat disayangkan ketika masyarakat itu ya mungkin karena mereka tidak melihat secara langsung kejadiannya gitu ya. Kayak misalnya sekarang dengan dengan adanya COVID-19, people are changing their behaviors, mereka merubah gaya hidup mereka karena mereka tahu bahwa dampaknya dirasakan sekarang gitu. Tetapi dengan climate change ini kan sifatnya itu building up gitu loh. Maksudnya memang kita belum merasakannya 100%, tetapi sebetulnya tanda-tanda daripada keberadaan climate crisis ini sudah ada gitu. Nah, maka state of urgency dari setiap negara di dunia ini itu menurut saya belum maksimal gitu. Dan jangan sampai kita menunggu sampai betul-betul merasakan dampaknya baru kita berpikir, oh right, like makanya saya harus merubah gaya hidup saya gitu misalnya. Jadi memang kalau di DPR kita mempunyai peran penting dari segi legislasi ya kan, untuk merancang solusi, merancang legislasi kebijakan yang dampaknya nanti multiplier efeknya bisa kena ke masyarakat dan semua kalangan. Tetapi dalam hal ini kalian yang muda-muda misalnya juga mempunyai peran penting dengan melakukan hal-hal kecil, misalnya cara pengelolaan sampah gitu ya, yang tadinya kurang bijak, bahkan nggak pernah membuang sampah pada tempatnya gitu, tolonglah rubah gaya hidup kalian. Lalu kemudian belajar bagaimana caranya memilah sampah, ataupun betul-betul apa ya, bisa categorize sampah yang ada gitu. Lalu kemudian juga merubah gaya hidup dengan cara kita membawa tumbler sendiri, kita membawa tas plastik sendiri, bahkan di Jakarta kan sudah ada pergubnya di mana kita sudah tidak boleh lagi menggunakan plastik ya, plastik sekali pakai. Di tempat-tempat lainnya misalnya di Bali, di Bogor, Banjarmasin juga sudah mengeluarkan peraturan seperti itu gitu. So menurut saya kita harus lebih bijak lah dengan merubah gaya hidup kita agar kita bisa bekerja sama, sinergi. Kemarin waktu saya kuliah di Imperial dan sampai sekarang itu sudah nancep aja di pikiran saya bahwa ketika ada sebuah permasalahan, kita harus menghadapinya dengan cara bergotong royong bekerja sama, karena setiap sektor mempunyai peran. Misalnya dengan climate crisis seperti ini nggak bisa DPR bergerak sendiri, nggak mungkin, ya kan? Maka harus ada peran masyarakat, peran komunitas, peran akademisi, peran private public sector, ya kan, pemerintah untuk betul-betul merancang solusi. Berarti intinya kalau dalam situasi seperti ini itu bukan cuman pemangku kebijakan yang berperan ya, Mbak ya. Jadi semuanya memiliki peran dan semuanya memiliki sebab akibat tersendiri ya, Mbak ya. Bagi perannya masing-masing seperti itu ya, Mbak. Oke, baik Mbak, lanjut ke peran berikutnya. Selain yang tadi sudah dikatakan, kira-kira ada nggak sih Mbak yang rencana atau kebijakan khusus atau mungkin yang sudah dilaksanakan oleh khususnya Komisi 7 DPR RI ini dalam membangkitkan atau memulihkan kestabilan lingkungan serta pelestarian energi terutama selama masa new normal seperti saat ini, Mbak? Kalau energi kan tadi sudah diceritakan ya melalui undang-undang RUU EBT, karena belum disahkan jadi belum undang-undang. Tapi kalau dari segi limbahnya atau waste management saat ini memang sedang dikerjakan oleh pemerintah ya. Kalau saya tidak salah kemarin sempat baca-baca, pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Memang ada sebuah anggaran yang dialokasikan untuk penanganan limbah B3 di seluruh Indonesia, dan memang update aja ya bahwa
sebetulnya lingkungan hidup adalah mitra kerja Komisi 7 sebelumnya. Tapi Iya. karena memang internal disepakati bahwa saat ini berada di Komisi 4, maka saya agak out of touch dengan update-update tertentu mengenai Hmm. sektor lingkungan. Tetapi yang saya ketahui memang sudah disediakan anggaran khusus untuk penanganan limbah gitu. Dan bahkan ada plan gitu ya oleh pemerintah untuk menyediakan tempat sampah yang sifatnya itu nantinya ditaruh di tempat-tempat umum gitu, khusus untuk masker. Jadi Oh ya. masker yang sekali pakai, masker sekali pakai. Nah itu langkah-langkah seperti itu yang mudah-mudahan ya memang kita dari DPR harus mengawasi gitu agar betul-betul dilaksanakan karena selama ini sih saya belum melihat wadah tersebut. Tapi alangkah baiknya nanti kita monitor terus, insya Allah bisa segera terrealisasikan dan Iya. harapannya bukan hanya di Jakarta tetapi di setiap wilayah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke karena negara kita sangat-sangat amat besar dan tentu setiap wilayah di Indonesia membutuhkan. Jadi bukan hanya di Jakarta atau kota-kota besar, tetapi di setiap wilayah di Indonesia juga membutuhkan hal yang sama. Berarti intinya setiap mungkin seperti terobosan baru itu dimulai dengan hal-hal yang kecil dulu ya Mbak ya. Seperti tadi Aha. pembuatan tempat sampah khusus untuk masker dan sejenisnya seperti itu sih ya Mbak ya. Intinya. Iya, dan pengelolaan Eh, limbah B3 itu penting banget, yang khususnya dari hospital ya, rumah sakit. iya, Karena betul saya ya. tahu ada beberapa rumah sakit pengelolaan limbah B3-nya itu melalui teknologi waste to energy. Jadi ini juga merupakan ini berkaitan dengan komisi saya sebenarnya Komisi 7. Jadi itu penting banget untuk Iya, kita dorong agar setiap rumah sakit punya fasilitas yang sama. iya sih betul. Hmm. Bagi rumah sakit kan juga mungkin bisa dibilang epicentrum tersendiri ya Mbak ya untuk terutama penyebaran Ya, virus ini kan pusatnya ya. di rumah sakit itu. Dan ini Mbak untuk pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab antara moderator dan narasumber nih Mbak. Oke. Menurut Mbak Diah Raro Esti ini, kira-kira apa saja sih Mbak hal-hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia, terutama kami sebagai mahasiswa dalam menghadapi tantangan dan kesempatan yang ada di masa new normal seperti ini sih Mbak? Hmm. Jadi pesan saya, khususnya kepada anak muda, adalah gunakanlah waktu ini untuk introspeksi diri. Use this time to get to know yourself. Kita itu sering ya, apalagi selalu menghadapi keseharian kita penuh dengan aktivitas. Apalagi sebagai anggota DPR, kita selalu ketemu orang, Betul. kita selalu, harus komunikasi dengan mitra kerja gitu. Banyak sekali aktivitas yang kita lakukan. Tetapi dengan situasi new normal ini dan kan tidak setiap hari kita bisa bertemu misalnya ya secara langsung di mana setengah harus dari rumah, setengah bisa secara fisik gitu. Tapi yang pesan saya adalah gunakanlah waktu di mana kalian itu sendiri ataupun kalian berada di rumah gitu untuk betul-betul mengintrospeksi diri aja gitu, menanyakan kepada diri sendiri, why am I here? Those are big questions ya kan. Tapi apa sih saya itu di sini buat apa gitu? What can I do for my country? Jadi menanyakan ke diri kalian sendiri apa sih yang ingin saya lakukan ke depannya untuk kehidupan saya, untuk keluarga saya, untuk orang-orang terdekat saya gitu kan. Lalu kemudian mengetahui bahwa setiap orang itu mempunyai peran dalam mencari solusi atau merancang solusi dengan permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini maupun di Indonesia lah contoh kecilnya. Jadi misalnya misalnya kalian kepingin menjalankan karir kalian di bidang kreatif, ya kan? Dan nanti kalaupun tiba-tiba followersnya banyak gitu kan, level of influence-nya semakin meningkat, ya gunakanlah fame yang kalian miliki untuk hal-hal yang sifatnya membangun, ya kan? Baik itu membangun kepribadian ataupun membangun negara dengan cara kalian masing-masing gitu. Jadi ataupun misalnya sekarang sebagai politisi atau sebagai anggota DPR gitu, gunakanlah power yang dimiliki atau kekuasaan yang dimiliki untuk hal-hal yang sifatnya positif gitu. Karena
ketika kita duduk, misalnya saya sebagai anggota DPR itu merupakan blessing ya, anugerah, tetapi juga bisa menjadi cobaan gitu. Jadi jangan sampai sesuatu yang sifatnya bagus ya kan, sebuah blessing itu jangan sampai menjadi cobaan ke depannya. Maka kita harus betul-betul bijak menggunakan waktu kita untuk untuk bisa betul-betul berpartisipasi dalam membangun sebuah negara. Jadi di kondisi new normal ini ketahuilah diri kalian sendiri, get to know yourself, get to know what you're good at, lalu kemudian gunakan waktu luang kalian untuk betul-betul membangun diri kalian sendiri, baik itu dari baca buku, baik itu dari nonton documentary, baik itu ngobrol dengan orang-orang yang menurut kalian itu sosok yang bisa dicontoh gitu kan. Sifatnya lakukanlah hal-hal yang dapat membangun kalian untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah dengan peran kalian masing-masing berkontribusilah kepada negara. Hal kecil lah, contoh kecil aja, gimana sih caranya kita bisa membantu sesama. Misalnya ya dengan ini kan kalian juga acara ini tadi saya disampaikan oleh staf saya. Ini kan sekalian menggalang dana kan ya, penggalangan dana untuk komunitas yang berada di sekitar Universitas Indonesia ya kan, untuk beberapa yayasan dan lain sebagainya. Ini peran yang sangat luar biasa menurut saya. This is amazing gitu, dan ini peran kalian dalam membangun sebuah bangsa. Walaupun kalau kita berpikir Indonesia secara keseluruhan kan memang memang ini hanya untuk wilayah misalnya universitas, tetapi jangan berpikir seperti itu gitu. Kita ini harus memang selalu bergotong royong untuk melakukan hal yang positif, karena small actions dan repetitively create big impacts. Jadi kebersamaan kalian ini patut untuk dicontoh generasi muda lainnya. Mudah-mudahan ya kalian bisa betul-betul menjadi contoh, dan teman-teman lainnya dari kampus-kampus lainnya juga bisa melakukan hal yang sama. Dan ini contoh konkret di mana kalian bisa membantu satu sama lain, apalagi di masa pandemi seperti ini, di mana banyak sekali masyarakat yang masih membutuhkan gitu ya, di mana mereka setiap harinya sedang struggling dan tidak mampu gitu untuk untuk menjalankan kehidupan mereka seperti normal. Jadi I applaud you guys, well done. Mudah-mudahan teman-teman lain bisa melakukan hal yang sama, dan itulah pokoknya stay motivated dan stay motivated, jangan lupa berdoa. Baik. Untuk mungkin intinya kalau pada situasi seperti ini terutama kita sebagai mahasiswa dituntut untuk lebih introspeksi dan menjalankan aktivitas-aktivitas untuk bisa lebih bermanfaat lagi ya Mbak, seperti itu ya Mbak ya. Yes, Jadi betul. ada positif ada negatifnya juga kita ada di situasi seperti ini ya Mbak. Emang melatih kita untuk bersabar, by the way. Betul. Ya nggak sih? In every apalagi way. dengan adanya seperti ini kan kita juga dibatasi kan, kayak misalnya kita yang biasanya itu keluar-keluar atau nongkrong atau mungkin ketemu teman-teman kampus, sekarang harus ketemunya cukup di daring saja. Itu kan harus ada adaptasi tersendiri. Nggak gampang, tapi ya insya Allah kalian bisa. Amin. Baik, untuk sesi tanya jawab antara moderator dengan narasumber saya cukupkan di sini, dan untuk selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab antara floor atau audiensi yang ada di sini ingin bertanya dengan Mbak Diah Roro ini. Monggo, silakan. Silakan kepada yang ingin bertanya bisa langsung tulis di komentar. Saya baru baca lagi. Setuju banget. Jangan lupa donasi. Oh ya guys, yang mengikuti jangan lupa donasi, oke? Jangan lupa donasi. Barangkali mungkin Mbak Diah Roro juga ingin berdonasi ya kan? Insya Allah. Pastilah bantu teman-teman. Baik nih Mbak, ini ada pertanyaan dari Kak Wildi 16. Dalam implementasi kebijakan harus disertai dengan kesadaran dari masyarakat untuk menjalankan kebijakan tersebut. Lalu bagaimana cara membangkitkan kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap isu masalah lingkungan ya Mbak? Mungkin bisa dijawab dulu atau mau ditampung dulu Mbak? Bisa langsung aja kali ya. Bagaimana cara membangkitkan kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap isu masalah lingkungan? Memang tidak gampang ya, karena kadang-kadang
salah satu masalah yang kita alami saat ini adalah ketika sudah ada kebijakan, implementasi daripada kebijakan tersebut selalu terhambat gitu. Apapun kebijakannya. Sebetulnya pengaturan dari segi contoh kecil ya, penanganan atau pengelolaan sampah itu sudah ada di kebijakan yang sudah dilahirkan ibaratnya. Tetapi seperti reduce, reuse, recycle, contoh kecil aja. Tetapi apakah betul masyarakat Indonesia paham dengan konsep ini dan betul-betul menerapkannya? Kan tidak. Bahkan tidak semua sampah yang sebetulnya bisa di-recycle betul-betul memang di-recycle gitu kan. Jadi Betul ya. sangat sangat minim sekali kalau tidak salah di bawah 10% yang betul-betul recycled secara keseluruhan. Nah, maka langkah yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebetulnya banyak karena dulu saya latar belakangnya juga di yayasan ya, yayasan yang bergerak di bidang ini dan meningkatkan kesadaran itu sangat sulit untuk dilakukan juga, jadi gampang-gampang sulit gitu. Karena gimana caranya kita meyakini dulu nih bahwa kita mengalami sebuah permasalahan. Lalu pendekatan ke masyarakat itu ada banyak sekali caranya gitu, tergantung kita berbicara dengan siapa. Kalau kita berbicara dengan teman-teman mahasiswa seperti kalian gitu ya, mungkin dengan kita memberikan paparan atau menunjukkan sebuah documentary tentang gimana caranya mengelola sampah atau dampak daripada plastik ya kan, plastic waste, ada namanya A Plastic Ocean, it's such a good documentary, kalau kalian ada waktu nonton deh pokoknya. Dan itu betul-betul mengajarkan kita gitu dampak daripada ketika kita tidak mengelola sampah dengan baik, khususnya terhadap marine ecosystem, ya kan yang ada. Nah itu mungkin ketika saya kasih kalian pelajaran seperti itu bisa langsung tercerna tuh, dan akhirnya bisa memacu kalian untuk merubah gaya hidup. Tetapi ada juga misalnya di pedesaan gitu ya, tidak bisa dengan cara itu gitu, harus melakukan pendekatan-pendekatan dengan cara yang lain, misalnya dan bahkan bisa melalui tokoh-tokoh agama atau ulama gitu ya yang disegani oleh masyarakat setempat, di mana kita mengajarkan menjaga kebersihan adalah bagian daripada iman, di mana ketika kita menjaga kebersihan maka kita adalah orang yang baik gitu. Jadi pendalaman-pendalaman seperti itu worth to be explored gitu. Lalu yang ketiga adalah ketika kita langsung berkomunikasi, karena dulu saya dengan yayasan gitu ya, kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, dengan Pemdanya, dengan dinas pariwisata, dinas lingkungan hidup waktu itu di Sulawesi Tenggara, dan kita bukan hanya merancang sebuah legislasi yang bisa diimplementasikan di wilayah tersebut, tetapi ada pendekatan-pendekatan kepada teman-teman di Pemda, lalu kemudian komunitas-komunitas yang ada yang bisa menggerakkan masyarakat setempat untuk bisa lebih bijak lagi gitu. Jadi pendekatan ke masyarakat itu banyak sekali caranya, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Yang ada adalah di mana kita harus mempelajari dulu siapa sih target audience kita, dan lalu kemudian kita menentukan gimana caranya untuk menyampaikan pesan kita agar kena tuh, agar mereka bisa langsung sadar dan bisa merubah gaya hidup mereka. Ya berarti ya mungkin memang seperti diketahui kalau di Indonesia ini masyarakatnya itu kan terlalu bergantung pada kearifan lokal ya Mbak. Maka Yes, mungkin kearifan lokal juga menjadi dasar pertimbangan bagi benar banget. pemangku kebijakan untuk membuat segala kebijakan-kebijakan ya Mbak. Yes, yes. Seperti Itu yang yang Mbak saya gitu. pelajari waktu kampanye kemarin. Jadi nggak boleh mengecilkan kearifan lokal dan kepercayaan-kepercayaan yang ada di daerah. Nggak boleh. Kita harus bahkan mengangkatnya dan mengapresiasikannya dan menggunakannya untuk mengkomunikasikan hal-hal yang penting. Betul Mbak. Oke, ini langsung ke pertanyaan selanjutnya Mbak. Yes. Oke. Eh, Apabila ternyata setelah melakukan pengawasan, so Kak Roro SD yang sudah join. Sebelumnya. Udah ya. Oke. Halo, Halo. selamat siang Kak Diaro. Yang Langsung saja Kak, kita mulai. boleh. Sorry ini saya telat. Enggak kok, enggak lah. Oke, sebelumnya saya ingin memperjelas dulu kalau pada hari ini kita akan mengadakan Himanera Talks atau High Talks, yaitu salah satu rangkaian acara dari program kerja Himanera yang bertujuan untuk menggalang dana bagi mereka yang terdampak COVID-19. Donasi yang
terkumpul akan diberikan kepada Panti Asuhan Bina Remaja Mandiri yang berlokasi di Tapos, Kota Depok, serta masyarakat di sekitar Universitas Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin berdonasi, dipersilahkan bisa mengunjungi link yang sudah dipin di bawah ini. Baik Kak, selanjutnya High Talks hari ini yang berjudul New Normal, A Catastrophe in the Making akan membahas putar adaptasi kebiasaan baru atau yang sebelumnya dikenal dengan istilah New Normal. Semoga perbincangan kita pada hari ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman, baik itu mahasiswa via UI maupun seluruh penonton video live Instagram pada sesi kali ini. Baik, langsung saja saya akan memperkenalkan narasumber spesial kita pada hari ini, pada Hitels kali ini, yaitu Mbak Diah Roro Esti Widya Putri, BAMSC, selaku anggota Komisi 7 DPR RI dengan lingkup tugas di bidang energi, riset, teknologi, dan lingkungan hidup, ya Mbak. Ya. Selamat siang Mbak Diah Roro, apa kabarnya? Bagaimana kabarnya Mbak? Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas dan teman-teman? Alhamdulillah baik-baik juga Mbak. Sebelumnya maaf nih Mbak mengganggu waktunya ya Mbak, dan terima kasih sekali Mbak Diah Roro sudah mau bergabung bersama kami Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara via UI untuk membicarakan mengenai new normal seperti ini ya Mbak. Sebelumnya saya ingin cross check dulu ya Mbak mengenai latar belakang Mbak Diah Roro ini. Jadi Mbak Diah Roro ini menamatkan pendidikan S1-nya di University of Manchester dan lulus pada tahun 2013 ya Mbak. Ya. Lalu Mbak Diah juga melanjutkan pendidikan S2-nya di Imperial College of London tahun 2016 ya Mbak. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai co-founder atau direktur eksekutif di Indonesia Energy and Environmental Institute. Dan sekarang Mbak Diah Roro menjabat sebagai anggota Komisi 7 DPR RI dengan spesialisasi bidang energi, riset, teknologi, dan lingkungan hidup ya Mbak. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi nih Mbak, langsung saja kita mulai tanya jawab bersama dengan narasumber kita, Mbak Diah Roro Esti Widya Putri. Dan sebelumnya saya ingin memberitahu juga kalau pada High Talks kali ini terdapat 2 sesi. Sesi pertama saya moderator dengan narasumber akan melakukan tanya jawab seperti biasa, dan nanti setelah itu saya akan membuka sesi tanya jawab antara floor dengan narasumber. Maka dari itu floor yang sekarang menonton live IG kita kali ini sudah bisa mengajukan pertanyaan apabila ada yang ditanya, dan bisa langsung ditulis saya di komentar ya Mbak. Langsung saja ya Mbak ke pertanyaan pertama nih Mbak. Seperti yang kita tahu nih Mbak, kalau dengan adanya pandemi COVID-19 seperti ini kan semua sektor itu berdampak ya Mbak. Apalagi beberapa bulan belakangan ini juga kita melakukan work from home, baik itu pekerja maupun pelajar ya Mbak. Nah, yang ingin saya tahu nih Mbak, bagaimana sih Mbak keseharian parlemen dan kinerja pada DPR RI selama masa pandemi COVID-19 seperti ini sih Mbak? Apakah ada beberapa program kerja yang mungkin tidak bisa maksimal atau tidak bisa dilaksanakan atau seperti apa Mbak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung. Jadi gini ya, dengan kondisi new normal tentunya sangat merubah gaya hidup manusia secara keseluruhan. Jadi bukan hanya kami di parlemen, tetapi semua masyarakat yang ibaratnya di Indonesia maupun di luar negeri mengalami hal yang sama, hal yang serupa. Di mana new normal ini memang didorong agar bagaimana caranya walaupun kita mengalami sebuah cobaan besar dengan adanya pandemi COVID-19 yang tentunya sangat berdampak terhadap kesehatan manusia dan masyarakat, tetapi bagaimana caranya agar kita dapat meminimalisir agar masyarakat itu tidak lebih sengsara dari segi ekonominya gitu. Nah, maka untuk agar ekonomi sebuah negara tetap berjalan, maka kita menerapkan konsep new normal. New normal tentu yang perlu kita luruskan adalah bahwa ini itu bukan berarti back to normal gitu ya, di mana sebagian besar dari masyarakat berpikir bahwa penerapan new normal kita bisa hidup seperti biasa, padahal sebetulnya ada beberapa perubahan-perubahan yang harus kita lakukan. Hal-hal kecil contohnya seperti memakai masker ketika keluar dari rumah,
rumah, ya kan? Terus juga menjaga jarak, untuk tidak bersalaman, tidak bersentuhan gitu. Banyak sekali perubahan-perubahan gaya hidup yang harus kita lakukan untuk bisa betul-betul memaksimalkan era new normal ini gitu dengan baik. Nah, kalau di DPR sendiri tentu sebuah tantangan yang sangat luar biasa ya, karena mengingat bahwa fungsi daripada DPR ada 3 intinya, pengawasan, salah satunya legislasi dan juga anggaran. Dan khususnya yang sangat terdampak dalam hal ini adalah pengawasan. Apalagi kami yang mewakili, kalau saya pribadi kan mewakili masyarakat di Gresik dan Lamongan. Dari segi geografis juga tentunya di luar dari Jakarta gitu kan. Untuk ke sana saya harus naik pesawat, naik mobil dan lain sebagainya. Dan kebetulan di Jawa Timur ini masih zona merah. Jadi yang tadinya setiap proses bisa kembali ke dapil, bisa bisa ngobrol sama masyarakat, bisa mendengarkan aspirasi mereka, merasa dekat dengan cara itu gitu ya. Dan sekarang karena kondisi seperti ini, akhirnya kita harus melakukan hal-hal yang mungkin sebelumnya tidak pernah dilakukan, seperti mengoptimalkan teknologi, ya kan, melakukan webinar series di mana kita dapat menyerap aspirasi masyarakat tanpa harus bertemu secara langsung. Memang ini sebuah adaptasi yang sangat luar biasa, melainkan juga tentu di masa persidangan, ketika kita ketemu dengan mitra kerja atau ada sesi dengan mitra kerja, itu setengah-setengah Mas. Jadi misalnya ada yang dari rumah, jadi ada yang daring gitu ya, melalui melalui Zoom, ada juga yang hadir secara fisik. Kenapa harus dibagi seperti ini? Karena tentunya untuk meminimalisir jumlah anggota yang berada di satu ruangan. Itu because it's quite dangerous gitu kan kalau misalnya terlalu banyak orang di satu ruangan. Jadi memang harus beradaptasi dengan perubahan gaya hidup seperti ini, tetapi kalau dari segi kinerjanya we still have to do our work ya kan. Kita tetap harus bekerja, kita tetap harus berkontribusi kepada negara, karena dari segi anggaran kita yang mengatur ya kan bersama dengan pemerintah. Dari segi legislasi juga banyak sekali PR-PR yang harus tetap dilaksanakan walaupun kita berada di kondisi yang tentu yang sulit gitu dengan adanya pandemi COVID-19. Jadi intinya ya Mas dengan new normal ini bahwa saat ini kami di DPR maupun kalau kita lihat sektor lain juga melakukan hal yang sama di mana kita betul-betul mengoptimalkan teknologi untuk bisa menjalankan tugas dengan baik gitu. Berarti intinya kalau di DPR sendiri kita untuk proses kinerja kesehariannya menerapkan sistem shift gitu ya Mbak. Jadi untuk mengurangi resiko tertular COVID-19 seperti ini ya Mbak. Mengingat juga kan ini perwakilan rakyat dari berbagai wilayah. You see what I mean? Jadi apalagi kalau sudah selesai masa persidangan kembali lagi di satu tempat gitu ya. Jadi untuk menjaga keamanan juga sih. Iya sih betul. Oke, baik Mbak Diah, terima kasih. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya Mbak, menurut pendapat pribadi Mbak Diah Roro Esti ini, Mbak Diah ini bagaimana sih Mbak memaknai kondisi new normal seperti ini dan menjalaninya itu seperti apa sih Mbak kalau menurut Mbak Diah pribadi ini Mbak? Well, yang kayak seperti yang saya sebut tadi sih, memang dengan kondisi new normal, kita semakin sadar bahwa manusia adalah kita semua adalah orang yang bisa beradaptasi. So humans are very adaptive creatures gitu. Dan dengan pengalaman ini saya semakin tahu gitu ya bahwa apapun kondisinya pasti manusia bisa beradaptasi gitu. Dan memang di dalam situasi new normal kita harus ngerem gitu ya, kalau misalnya mau berpergian dengan teman-teman gitu, mau hangout, mau kayak gimana gitu, memang harus harus menahan diri dulu gitu. Jadi kalau misalnya tidak terlalu mendesak atau terlalu penting, lebih baik tidak keluar rumah kan ibaratnya gitu. Misalnya sekarang saya selain dari pekerjaan yang memang mengharuskan saya untuk hadir secara fisik di kantor gitu ya, tetapi saya meluangkan banyak sekali waktu ketika di luar rumah untuk misalnya olahraga gitu. Yang paling seru itu kalau misalnya ketemu teman-teman pas melakukan aktivitas yang is good for you, whether it be
physically, mentally, yang bisa membantu kita merasa lebih bahagia, lebih sehat gitu kan. Karena pada intinya faktor-faktor itulah yang akan bisa membuat kita yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi new normal yang saya harapkan kepada masyarakat, kepada teman-teman di sini yang bergabung adalah kita harus betul-betul bijak gitu, karena dengan menggunakan masker, jadi ada sepatah kata gitu ya, dan saya pernah rundingan juga dengan teman-teman saya bahwa kalau zaman sekarang ibaratnya itu kita saat ini sedang perang dengan sesuatu yang kita tidak bisa melihat, yang tidak bisa kita lihat gitu. We're actually at war with something that we can't see. Nah, maka otomatis yang biasanya senjata kita adalah pistol, senjata kita adalah safety vest or whatever. Sekarang itu dalam bentuk kita menggunakan masker. Kita membawa hand sanitizer, kita memakai face shield. Nah, ini bentuk daripada senjata kita gitu untuk melewati masa-masa perang dengan pandemi COVID-19. Jadi memang ketika kita bijak dalam menerapkan new normal dengan baik, kita bukan hanya menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi orang-orang di sekitar kita. And that is just so important. And actually, it's a very selfish but also a very selfless thing to do. Nah, maka perlu bergotong royong dan bekerja sama untuk melakukannya demi kebaikan semua orang. Betul. Oke, berarti intinya dengan adanya new normal ini kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan ya, Mbak. Jadi new normal ini bukan berarti back to normal ya, Mbak. Seperti itu ya, Mbak. Iya, betul banget. Baik, lalu ini Mbak, dalam situasi seperti ini kan seperti yang tadi sudah Mbak dia katakan kalau apa-apa dibatasi, kayak kontak secara langsung juga benar-benar dikurangi kan ya, Mbak. Nah, dalam situasi seperti ini tuh bagaimana sih Mbak, Mbak Diah Roro sebagai DPR RI khususnya Komisi 7 menanggapi masukan-masukan atau aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang berhubungan dengan pembuatan kebijakan atau hal-hal lain yang berhubungan dengan masyarakat gitu Mbak. Kayak misalnya mungkin lebih ke jembatan antara wakil rakyat dengan rakyatnya ya Mbak ya. Dengan adanya seperti ini tuh bagaimana sih Mbak DPR RI menanggapinya? Dengan kondisi new normal seperti ini, memang kalau saya lihat kasih contoh beberapa kejadian saat ini ya, apalagi di masa reses, masih ada sebagian daripada teman-teman saya yang memang meluangkan waktu untuk ke dapil mereka masing-masing dan bisa secara fisik, secara langsung menyerap aspirasi masyarakat. Jadi efek daripada pengawasan, karena ketika kita turun ke dapil itu kan kombinasi antara menyerap aspirasi dan juga melakukan pengawasan DPR RI. Pengawasan apa? Kita mengawasi gitu, apakah betul kebijakan-kebijakan yang telah dilahirkan dapat diterapkan dengan baik. Apakah betul masyarakat itu betul-betul merasakan dampak daripada legislasi yang ada. Apakah betul masyarakat betul-betul merasakan benefit daripada program-program pemerintah yang merupakan mitra kerja kita di DPR. Misalnya kalau saya pribadi, saya sekarang anggota DPR RI Komisi 7 yang membidangi energi, lingkungan hidup, lalu kemudian riset dan teknologi, di mana mitra kerja kita itu ada banyak gitu. Misalnya ada dari kementerian, ada Kementerian ESDM, energi sumber daya mineral, ada juga Kementerian Ristek, ya kan, riset dan teknologi atau Badan Riset Inovasi gitu. Nah, maka ketika kita balik ke dapil misalnya ya, kita bisa melihat secara langsung gitu, betul nggak sih kemarin program yang saya perjuangkan sumur bor gitu di kecamatan apa, di kabupaten apa, betul-betul terlaksanakan dengan baik dan masyarakat merasakan dampak daripada program tersebut. Nah, ada dua metode yang bisa kita lakukan untuk melakukannya. Yang pertama adalah dengan kita hadir fisik, dan banyak sekali rekan-rekan saya melakukannya, and to be honest I'm really inspired by them, karena masih bisa meluangkan waktu dan berani dalam hal ini untuk kembali ke dapil. Dan juga metode kedua adalah untuk melakukan semuanya dengan cara online. Jadi Zoom meeting gitu kan, teman-teman di dapil, masyarakat tetap dikumpulkan tetapi membatasi ya, misalnya 10 orang perwakilan masyarakat, agar kita bisa berdiskusi dengan mereka. Jadi jangan sampai dengan adanya pandemi COVID-19 ini merupakan alasan di mana kita tidak akhirnya mendengarkan aspirasi masyarakat. So there are so many different ways that we can listen, ya kan, dengan konstituen kita di dapil. Oke, berarti intinya ada banyak cara untuk betul meminimalisir tertularnya COVID-19 seperti ini ya Mbak, dan
di saat-saat seperti ini juga kita dituntut untuk lebih adaptif serta inovatif untuk menjalankan kinerja-kinerja dan tugas-tugas kita ya Mbak. Seperti itu sih Mbak. Yes. Oke Mbak, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mbak, kita kan Mhm. tidak bisa memungkiri juga sih Mbak kalau adanya pandemi COVID-19 ini juga turut mempengaruhi keadaan lingkungan hidup dan energi di Indonesia ya Mbak. Nah, dalam hal ini, apakah DPR RI, terutama Komisi 7 yang Mbak berkecimpung di dalamnya itu yang membidangi Uh, riset lingkungan hidup dan energi, memiliki supporting policy atau mungkin seperti tindakan strategis dalam menyikapi hal tersebut ya Mbak? jadi khusus untuk sektor apa energi atau lingkungan Sektor gitu ya? lingkungan hidup dan energi Mbak, ya. Oke, jadi memang kalau di Komisi 7 gitu ya, ada beberapa Hmm. undang-undang prioritas yang masuk di dalam Prolegnas tahun 2020 yang ibaratnya ada pandemi COVID-19 ataupun tidak ada pandemi COVID-19 Ya. tetap harus kita kerjakan gitu. Dan yang salah satu concern kita di Komisi 7, aduh saya takut ini jatuh. Oke. Um, yang kita lakukan di Komisi 7 adalah memperjuangkan sebuah undang-undang namanya Undang-Undang Hmm. Energi Baru Terbarukan. Kenapa ini penting sekali? Karena di luar daripada saat ini kita mengalami cobaan besar gitu dari segi kesehatan ya, kesehatan Ya. manusia yang tentu Betul. berdampak terhadap kualitas daripada sumber daya manusia di Indonesia. Suka tidak suka ya, this is affecting human capital yang ada di negara kita. Namun selepas dari itu ada beberapa tantangan lainnya dari sektor ekonomi, lalu kemudian dari sektor lingkungan. Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini kita juga berada di dalam situasi environmental atau climate crisis. Jadi krisis kita itu bukan hanya kesehatan, tetapi juga environment, lingkungan, dan juga ekonomi. Nah, bagaimana caranya kita betul-betul memikirkan ketiga faktor tersebut? Negara Indonesia contohnya sudah meratifikasi namanya COP21 Paris Agreement atau Persepakatan Paris untuk mengurangi gas rumah kaca, ibaratnya ya sebesar 29%. Nah, di dalam undang-undang yang sudah ada melalui kebijakan energi nasional, tertara bahwa kita mempunyai target di mana energi baru terbarukan itu harus mencapai 23% di tahun 2025. Jadi, we have a very, very big goal gitu untuk segera direalisasikan agar kita bisa memitigasi perubahan iklim. Right. Nah, salah satu langkah konkret yang bisa kita lakukan adalah melalui undang-undang yang dikhususkan agar penerapan daripada energi baru terbarukan itu bisa semakin cepat lagi dan tidak mengalami kendala-kendala yang selama ini dialami oleh pelaku industri, oleh pemerintah daerah ataupun pusat ya kan, khususnya Kementerian Ya. ESDM ataupun juga dengan PLN yang mengurus kelistrikan negara. Nah, maka yang diharapkan adalah karena sekarang kita dalam diskusi gitu ya, yang diharapkan dari Ya. undang-undang ini adalah bagaimana kita bisa membuat EBT, energi baru dan terbarukan ini bisa lebih kompetitif di dalam energy market. Karena selama ini kan kita hanya memikirkan yang mana sih yang paling murah gitu, dan kebetulan yang paling murah adalah batu bara, yang paling murah adalah oil and gas gitu kan, yang sifatnya Ya. fossil fuel dan tidak ramah lingkungan. Nah, maka upaya yang dilakukan Komisi 7 adalah untuk betul-betul menjaga gitu, betul-betul menjaga agar kedepannya kita tidak mengalami peningkatan daripada gas rumah kaca secara keseluruhan. Ini satu diskusi dan solusi yang konkret yang kita lakukan di Komisi 7. Namun yang juga tidak kalah penting adalah dari sektor lingkungannya gitu. Karena waktu itu Ibu Siti Nurbaya juga menyatakan bahwa pandemi COVID-19 ini tidak akan berakhir ketika kita tidak betul-betul mencari solusi untuk menangani limbah yang dihasilkan di saat COVID gitu. Jadi misalnya Ya. masker gitu kan, ataupun alat-alat kesehatan, limbah B3 yang selama ini penanganannya menurut saya ya dan menurut banyak orang belum maksimal, belum maksimal. Bahkan banyak sekali yang menemukan masker gitu di pantai terus di lautan gitu yang efeknya tentunya sangat dirasakan oleh marine ecosystem kita gitu. Jadi ini merupakan sebuah masalah besar yang menurut saya tidak kalah penting dengan masalah-masalah lainnya yang ada, dan pernah ada yang menyatakan kepada saya waktu itu, saya ingat kalau nggak salah lewat Instagram bilang gitu,
Mbak Roro, ini kelihatannya skenario dari pemerintah itu sudah bagus, anggaran yang dialokasikan sekarang juga sudah ditingkatkan. Tetapi kenapa tidak ada anggaran yang dikhususkan untuk sektor lingkungannya? Jadi untuk penanganan limbah efek daripada COVID-19 ini. And that was such an amazing point gitu. Dan saya juga baru sadar bahwa oh my god, benar juga ya, nggak ada satu section yang khusus membahas mengenai sektor lingkungannya, mengingat bahwa kita kan mengalami 3 krisis nih, bukan hanya ekonomi dan kesehatan saja ataupun sosial gitu, tetapi juga aspek lingkungan yang harus kita perhatikan bersama. Jadi ini merupakan PR kita di DPR untuk segera kita atasi dari segi makronya, tapi harus ingat juga bahwa DPR ini kan legislator, so we are not, kita bukan eksekutornya. Eksekutornya dalam hal ini adalah pemerintah. Jadi kewajiban kita adalah untuk mengingatkan pemerintah, untuk mengawasi pemerintah dan juga pihak lainnya agar mereka bisa merealisasikan program-program yang sifatnya bermanfaat untuk masyarakat, kayak gitu. Berarti kalau tadi dari yang saya tangkap, kalau dari Komisi 7 sendiri itu langkah konkretnya membuat undang-undang energi baru terbarukan ya, Mbak? Yes, ya. Oke, baik Mbak, lanjut saja. Jadi kalau menurut pendapat Mbak Diharoro ini bagaimana? Jadi ada penelitian yang terbit dari Review of Geophysics pada 22 Juli lalu terkait angka sensitivitas iklim yang menunjukkan bahwa akan terjadi kenaikan suhu bumi dengan angka minimum sebesar 2,6 derajat Celcius. Dan menurut pendapat Mbak Diharoro sendiri, ini apa yang dapat dilakukan oleh mungkin Mbak Diharoro yang pernah berkecimpung di bidang environmental dan sejenisnya, dan juga apa yang dapat dilakukan oleh DPR RI sebagai pemangku kebijakan dalam melakukan upaya mitigasi seperti ini ya, Mbak? Ya, memang sebetulnya sebagian daripada jawaban yang ingin saya sampaikan tuh sudah terjawab barusan gitu, sekaligus menjawab pertanyaan ini. Namun kita harus mengingat bahwa peningkatan daripada suhu bumi gitu ya, sebesar misalnya 2%, 2,6 itu sangat drastis, dan saya to be honest dengerin fakta itu tuh agak takut sih, karena dampak daripada kenaikan suhu bumi itu bisa mengakibatkan banyak sekali hal. Yang pertama adalah peningkatan sea level, ya kan, sea level rise, yang itu bisa di mana pulau-pulau, karena kita negara kepulauan, banyak sekali pulau yang akan hilang nantinya gara-gara sea level rise tersebut gitu. Banyak sekali wilayah-wilayah terpencil yang nanti juga pada dasarnya tidak akan ada lagi, and we're talking about the homes of people, of society yang akan terdampak dari perubahan iklim ini. Lalu kemudian banjir, ya kan, yang as if we don't have that problem already kan, karena kita sampai sekarang itu selalu masalahnya banjir, apalagi di musim hujan gitu, ditambah dampak daripada climate change itu dapat meningkatkan kejadian-kejadian seperti ini. Lalu yang ditakutkan juga adalah misalnya musim kemarau, di saat musim kemarau itu, dan itu dirasakan dampaknya lebih dirasakan oleh masyarakat setempat. So drought gitu ya, efek daripada kemarau. Lalu kemudian bisa juga kalau misalnya ada sebuah wilayah, misalnya ya, kita tinggal di sebuah pulau dan efek daripada sea level rise kita diharuskan untuk berpindah, itu akan mengakibatkan apa yang disebut sebagai climate migration. Jadi migrasi yang suka tidak suka harus dilakukan karena tempat tinggal mereka sudah tidak aman lagi untuk ditinggali. Jadi banyak sekali side effect daripada climate change, dan sangat disayangkan ketika masyarakat itu ya mungkin karena mereka tidak melihat secara langsung kejadiannya gitu ya. Kayak misalnya sekarang dengan adanya COVID-19, people are changing their behaviors, mereka merubah gaya hidup mereka karena mereka tahu bahwa dampaknya dirasakan sekarang gitu. Tetapi dengan climate change ini kan sifatnya itu building up gitu loh. Maksudnya memang kita belum merasakannya 100%, tetapi sebetulnya tanda-tanda daripada keberadaan climate crisis ini sudah ada gitu. Nah, maka state of urgency dari setiap negara di dunia ini itu menurut saya belum maksimal gitu. Dan jangan sampai kita menunggu sampai betul-betul merasakan dampaknya baru kita berpikir, oh right, makanya saya harus merubah gaya hidup saya gitu misalnya. Jadi memang
kalau di DPR kita mempunyai peran penting dari segi legislasi, ya kan, untuk merancang solusi, merancang legislasi kebijakan yang dampaknya nanti multiplier efeknya bisa kena ke masyarakat dan semua kalangan. Tetapi dalam hal ini kalian yang muda-muda misalnya juga mempunyai peran penting dengan melakukan hal-hal kecil, misalnya cara pengelolaan sampah gitu ya, yang tadinya kurang bijak, bahkan nggak pernah membuang sampah pada tempatnya gitu, tolonglah rubah gaya hidup kalian. Lalu kemudian belajar bagaimana caranya memilah sampah, ataupun betul-betul apa ya, bisa categorize sampah yang ada gitu. Lalu kemudian juga merubah gaya hidup dengan cara kita membawa tumbler sendiri, kita membawa tas plastik sendiri, bahkan di Jakarta kan sudah ada pergubnya di mana kita sudah tidak boleh lagi menggunakan plastik ya, plastik sekali pakai. Di tempat-tempat lainnya misalnya di Bali, di Bogor, Banjarmasin juga sudah mengeluarkan peraturan seperti itu gitu. So menurut saya kita harus lebih bijak lah dengan merubah gaya hidup kita agar kita bisa bekerja sama, sinergi. Kemarin waktu saya kuliah di Imperial dan sampai sekarang itu sudah nancep aja di pikiran saya bahwa ketika ada sebuah permasalahan, kita harus menghadapinya dengan cara bergotong royong bekerja sama. Karena setiap sektor mempunyai peran. Misalnya dengan climate crisis seperti ini, nggak bisa DPR bergerak sendiri. Nggak mungkin. Ya kan? Maka harus ada peran masyarakat, peran komunitas, peran akademisi, peran private public sector, ya kan? Pemerintah untuk betul-betul merancang solusi. Berarti intinya kalau dalam situasi seperti ini itu bukan cuman pemangku kebijakan yang berperan ya, Mbak ya. Jadi semuanya memiliki peran dan semuanya memiliki sebab akibat tersendiri ya, Mbak ya. Bagi perannya masing-masing seperti itu ya, Mbak. Oke, baik Mbak, lanjut ke peran berikutnya. Selain yang tadi sudah dikatakan, kira-kira ada nggak sih Mbak yang rencana atau kebijakan khusus atau mungkin yang sudah dilaksanakan oleh khususnya Komisi 7 DPR RI ini dalam membangkitkan atau memulihkan kestabilan lingkungan serta pelestarian energi terutama selama masa new normal seperti saat ini, Mbak? Kalau energi kan tadi sudah diceritakan ya melalui undang-undang RUU EBT karena belum disahkan jadi belum undang-undang. Tapi kalau dari segi limbahnya atau waste management saat ini memang sedang dikerjakan oleh pemerintah ya. Kalau saya tidak salah kemarin sempat baca-baca pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Memang ada sebuah anggaran yang dialokasikan untuk penanganan limbah B3 di seluruh Indonesia dan memang update aja ya bahwa sebetulnya lingkungan hidup adalah mitra kerja Komisi 7 sebelumnya. Tapi karena memang internal disepakati bahwa saat ini berada di Komisi 4, maka saya agak out of touch dengan update-update tertentu mengenai sektor lingkungan. Tetapi yang saya ketahui memang sudah disediakan anggaran khusus untuk penanganan limbah gitu. Dan bahkan ada plan gitu ya oleh pemerintah untuk menyediakan tempat sampah yang sifatnya itu nantinya ditaruh di tempat-tempat umum gitu, khusus untuk masker. Jadi masker yang sekali pakai. Nah, itu langkah-langkah seperti itu yang mudah-mudahan ya memang kita dari DPR harus mengawasi gitu agar betul-betul dilaksanakan karena selama ini sih saya belum melihat wadah tersebut, tapi alangkah baiknya nanti kita monitor terus, insya Allah bisa segera terrealisasikan dan harapannya bukan hanya di Jakarta tetapi di setiap wilayah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke karena negara kita sangat-sangat amat besar dan tentu setiap wilayah di Indonesia membutuhkan. Jadi bukan hanya di Jakarta atau kota-kota besar, tetapi di setiap wilayah di Indonesia juga membutuhkan hal yang sama. Berarti intinya setiap mungkin seperti terobosan baru itu dimulai dengan hal-hal yang kecil dulu ya Mbak ya. Seperti tadi pembuatan tempat sampah khusus untuk masker dan sejenisnya seperti itu sih Mbak ya. Iya, dan pengelolaan limbah B3 itu penting banget yang khususnya dari hospital ya, rumah sakit. Karena saya tahu ada beberapa rumah sakit pengelolaan limbah B3-nya itu melalui teknologi waste to energy. Jadi ini juga merupakan ini berkaitan dengan komisi saya sebenarnya Komisi 7. Jadi itu penting banget untuk kita dorong agar setiap rumah sakit punya fasilitas yang sama. Iya, betul.
Mm. Bagi rumah sakit kan juga mungkin bisa dibilang epicentrum tersendiri ya Mbak ya untuk terutama penyebaran Ya, virus ini kan pusatnya ya. di rumah sakit itu. Dan ini Mbak untuk pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab antara moderator dan narasumber nih Mbak. Oke. Menurut Mbak Diah Raro Esti ini, kira-kira apa saja sih Mbak hal-hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia, terutama kami sebagai mahasiswa dalam menghadapi tantangan dan kesempatan yang ada di masa new normal seperti ini sih Mbak? Hmm. Jadi pesan saya, khususnya kepada anak muda, adalah gunakanlah waktu ini untuk introspeksi diri. You know, use this time to get to know yourself. Kita itu sering ya, apalagi selalu apa ya, menghadapi keseharian kita penuh dengan aktivitas. Apalagi sebagai anggota DPR, kita selalu ketemu orang, Betul. kita selalu, harus komunikasi dengan mitra kerja gitu. Banyak sekali aktivitas yang kita lakukan. Tetapi dengan situasi new normal ini, dan kan tidak setiap hari kita bisa bertemu misalnya ya secara langsung, di mana setengah harus dari rumah, setengah bisa secara fisik gitu. Tapi yang pesan saya adalah gunakanlah waktu di mana kalian itu sendiri ataupun kalian berada di rumah gitu untuk betul-betul mengintrospeksi diri aja gitu, menanyakan kepada diri sendiri, you know, why am I here? Those are big questions ya kan. Tapi apa sih, saya itu di sini buat apa gitu? What can I do for my country? Jadi menanyakan ke diri kalian sendiri, apa sih yang ingin saya lakukan ke depannya untuk kehidupan saya, untuk keluarga saya, untuk orang-orang terdekat saya gitu kan. Lalu kemudian mengetahui bahwa setiap orang itu mempunyai peran dalam mencari solusi atau merancang solusi dengan permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini maupun di Indonesia lah, contoh kecilnya. Jadi misalnya apa ya? Misalnya kalian kepingin menjalankan karir kalian di bidang kreatif, ya kan? Dan nanti kalaupun tiba-tiba followersnya banyak gitu kan, level of influence-nya semakin meningkat, ya gunakanlah fame yang kalian miliki untuk hal-hal yang sifatnya membangun, ya kan? Baik itu membangun kepribadian ataupun membangun negara dengan cara kalian masing-masing gitu. Jadi ataupun misalnya sekarang sebagai politisi atau sebagai anggota DPR gitu, gunakanlah power yang dimiliki atau kekuasaan yang dimiliki untuk hal-hal yang sifatnya positif gitu. Karena ketika kita duduk, misalnya saya sebagai anggota DPR itu ya, itu merupakan blessing ya, anugerah, tetapi juga bisa menjadi cobaan gitu. Jadi jangan sampai sesuatu yang sifatnya bagus ya kan, sebuah blessing itu jangan sampai menjadi cobaan ke depannya. Maka kita harus betul-betul bijak menggunakan waktu kita untuk untuk bisa betul-betul berpartisipasi dalam membangun sebuah negara. Jadi di kondisi new normal ini ketahuilah diri kalian sendiri, get to know yourself, get to know what you're good at, lalu kemudian gunakan waktu luang kalian untuk betul-betul membangun diri kalian sendiri, baik itu dari baca buku, baik itu dari nonton documentary, baik itu ngobrol dengan orang-orang yang menurut kalian itu sosok yang bisa dicontoh gitu kan. Sifatnya lakukanlah hal-hal yang dapat membangun kalian untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah dengan peran kalian masing-masing berkontribusilah kepada negara. Hal kecil lah, contoh kecil aja, gimana sih caranya kita bisa membantu sesama. Misalnya ya dengan ini kan kalian juga acara ini tadi saya disampaikan oleh staf saya. Ini kan sekalian menggalang dana kan ya, penggalangan dana untuk komunitas yang berada di sekitar Universitas Indonesia ya kan, untuk beberapa yayasan dan lain sebagainya. Ini peran yang sangat luar biasa menurut saya. This is amazing gitu. Dan ini peran kalian dalam membangun sebuah bangsa. Walaupun kalau kita berpikir Indonesia secara keseluruhan kan memang memang ini hanya untuk wilayah misalnya universitas. Tetapi jangan berpikir seperti itu gitu. Kita ini harus memang selalu bergotong royong untuk melakukan hal yang positif karena small actions dan repetitively create big impacts. Jadi kebersamaan kalian ini patut untuk dicontoh generasi muda lainnya. Mudah-mudahan ya kalian bisa betul-betul menjadi contoh dan teman-teman lainnya dari kampus-kampus lainnya juga bisa melakukan hal yang sama.
dan ini contoh konkret di mana kalian bisa membantu satu sama lain, apalagi di masa pandemi seperti ini di mana banyak sekali masyarakat yang masih membutuhkan gitu ya, di mana mereka setiap harinya sedang struggling dan tidak mampu gitu untuk untuk menjalankan kehidupan mereka seperti normal. Jadi I applaud you guys, well done. Mudah-mudahan teman-teman lain bisa melakukan hal yang sama, dan itulah pokoknya stay motivated dan ya stay motivated, jangan lupa berdoa. Baik. Eh, untuk mungkin intinya kalau pada situasi seperti ini kita terutama kita sebagai mahasiswa dituntut untuk lebih introspeksi dan menjalankan aktivitas-aktivitas untuk bisa lebih bermanfaat lagi ya Mbak, seperti itu ya Mbak ya. Yes, Jadi betul. ada positif ada negatifnya juga kita ada di situasi seperti ini ya Mbak. Emang melatih kita untuk bersabar, by the way. Betul. Ya nggak sih? In Ya, every apalagi way. dengan adanya seperti ini kan kita juga dibatasi kan, kayak misalnya kita yang biasanya itu keluar-keluar atau nongkrong atau mungkin ketemu teman-teman kampus sekarang harus ketemunya cukup di daring saja, itu kan harus ada adaptasi tersendiri. Nggak gampang, tapi ya insya Allah kalian bisa. Amin. Baik, untuk sesi tanya jawab antara moderator dengan narasumber saya cukupkan di sini, dan untuk selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab antara floor atau audiensi yang ada sini ingin bertanya dengan Mbak Diah Roro ini. Monggo, silakan. Silakan kepada yang ingin bertanya bisa langsung tulis di komentar. Saya baru baca lagi. Setuju banget. Jangan lupa donasi. Oh ya guys, yang mengikuti jangan lupa donasi, oke? Jangan lupa donasi. Barangkali mungkin Mbak Diah Roro juga ingin berdonasi ya kan? Insya Allah. Pastilah bantu teman-teman. Baik nih Mbak, ini ada pertanyaan dari Kak Wildi 16. Dalam implementasi kebijakan harus disertai dengan kesadaran dari masyarakat untuk menjalankan kebijakan tersebut. Lalu bagaimana cara membangkitkan kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap isu masalah lingkungan ya Mbak? Mungkin bisa dijawab dulu atau mau ditampung dulu Mbak? Bisa langsung aja kali ya. Bagaimana cara membangkitkan kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap isu masalah lingkungan? Memang tidak gampang ya, karena kadang-kadang salah satu masalah yang kita alami saat ini adalah ketika sudah ada kebijakan, implementasi daripada kebijakan tersebut selalu terhambat gitu. Apapun kebijakannya. Sebetulnya pengaturan dari segi contoh kecil ya, penanganan atau pengelolaan sampah itu sudah ada di kebijakan yang sudah dilahirkan ibaratnya. Tetapi seperti reduce, reuse, recycle, contoh kecil aja. Tetapi apakah betul masyarakat Indonesia paham dengan konsep ini dan betul-betul menerapkannya? Kan tidak. Bahkan tidak semua sampah yang sebetulnya bisa di-recycle betul-betul memang di-recycle gitu kan. Jadi betul, ya. sangat minim sekali, kalau tidak salah di bawah 10% yang betul-betul recycled secara keseluruhan. Nah, maka langkah yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebetulnya banyak, karena dulu saya latar belakangnya juga di yayasan ya, yayasan yang bergerak di bidang ini, dan meningkatkan kesadaran itu sangat sulit untuk dilakukan juga, jadi gampang-gampang sulit gitu. Karena gimana caranya kita meyakini dulu nih bahwa kita mengalami sebuah permasalahan. Lalu pendekatan ke masyarakat itu ada banyak sekali caranya gitu, tergantung kita berbicara dengan siapa. Kalau kita berbicara dengan teman-teman mahasiswa seperti kalian gitu ya, mungkin dengan kita memberikan paparan atau menunjukkan sebuah documentary tentang gimana caranya mengelola sampah atau dampak daripada plastik, ya kan, plastic waste, ada namanya A Plastic Ocean, it's such a good documentary. Kalau kalian ada waktu nonton deh pokoknya. Dan itu betul-betul mengajarkan kita gitu dampak daripada ketika kita tidak mengelola sampah dengan baik, khususnya terhadap marine ecosystem, ya kan, yang ada. Nah, itu mungkin ketika saya kasih kalian pelajaran seperti itu bisa langsung tercerna tuh, dan akhirnya bisa memacu kalian untuk merubah gaya hidup. Tetapi ada juga misalnya di pedesaan gitu ya, tidak bisa dengan cara itu gitu, harus melakukan pendekatan-pendekatan dengan cara yang lain, misalnya dan bahkan bisa melalui tokoh-tokoh agama atau ulama gitu ya, yang disegani
dijalani oleh masyarakat setempat, di mana kita mengajarkan menjaga kebersihan adalah bagian daripada iman, di mana ketika kita menjaga kebersihan maka kita adalah orang yang baik gitu. Jadi pendalaman-pendalaman seperti itu worth to be explored gitu. Lalu yang ketiga adalah ketika kita langsung berkomunikasi, karena dulu saya dengan yayasan gitu ya, kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, dengan Pemdanya, dengan dinas pariwisata, dinas lingkungan hidup waktu itu di Sulawesi Tenggara, dan kita bukan hanya merancang sebuah legislasi yang bisa diimplementasikan di wilayah tersebut, tetapi ada pendekatan-pendekatan kepada teman-teman di Pemda, lalu kemudian komunitas-komunitas yang ada yang bisa menggerakkan masyarakat setempat untuk bisa lebih bijak lagi gitu. Jadi pendekatan ke masyarakat itu banyak sekali caranya, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Yang ada adalah di mana kita harus mempelajari dulu siapa sih target audience kita, dan lalu kemudian kita menentukan gimana caranya untuk menyampaikan pesan kita agar kena tuh, agar mereka bisa langsung sadar dan bisa merubah gaya hidup mereka. Ya berarti ya mungkin memang seperti diketahui kalau di Indonesia ini masyarakatnya itu kan terlalu bergantung pada kearifan lokal ya Mbak. Maka Yes, mungkin kearifan lokal juga menjadi dasar pertimbangan bagi benar banget. pemangku kebijakan untuk membuat segala kebijakan-kebijakan ya Mbak. Yes. Itu yang saya Terkait itu. pelajari waktu kampanye kemarin. Jadi nggak boleh mengecilkan kearifan lokal dan kepercayaan-kepercayaan yang ada di daerah. Nggak boleh, kita harus bahkan mengangkatnya dan mengapresiasikannya dan menggunakannya untuk mengkomunikasikan hal-hal yang penting. Betul Mbak. Oke, ini langsung ke pertanyaan selanjutnya Mbak. Yes, oke. Eh, Apabila ternyata setelah melakukan pengawasan. Halo, mohon maaf ya ada kesalahan teknis, jadi tadi time remaining-nya udah habis untuk live video seperti ini. Oke, mungkin untuk sekarang kita tunggu Mbak Dia Roro-nya join lagi. Sama tadi Kak Abigail sama Kania mungkin bisa diulang pertanyaannya. Mohon maaf sebelumnya ya kakak dan para audiensi. Sudah ada Mbak Dia Roro sebenarnya. Masih. Halo Mbak Dia Oke. Roro. Mohon maaf tadi Tadi ada kesalahan putus teknis. ternyata. Eh, langsung saja ya Mbak ya, tadi ke pertanyaan dari Kania. Jadi tadi itu intinya Ya, apabila suatu pengawasan tidak maksimal dan efeknya tidak memuaskan bagi masyarakat, kira-kira apa kebijakan selanjutnya itu apa ya Mbak? kalau gimana Kalau yang memuaskan apa? eh, tadi kan Mbak dia sempat menyinggung soal fungsi pengawasan bagi DPR yang mungkin akan lebih diketatkan ya Mbak, fungsi pengawasan DPR dalam situasi Oh, seperti ini. Nah, uh, ya tadi pertanyaan dari ikannya itu apabila fungsi pengawasannya itu tidak memuaskan, kira-kira kebijakan apa sih Mbak yang akan mungkin diambil lagi atau mungkin ada kebijakan-kebijakan selanjutnya mungkin Mbak? Jadi gini ya, pengawasan itu kami lakukan di DPR untuk mengetahui apakah betul program-program pemerintah yang dilaporkan kepada kami di komisi itu sesuai kenyataan di lapangan. Kan bisa pemerintah menyatakan gitu ya, misalnya di daerah itu kita sudah melakukan
beberapa program seperti misalnya contoh kecil penerapan daripada penerangan jalan umum. Jadi penerangan umum itu menggunakan tenaga surya. So it's renewable based dan diinstallasi di beberapa wilayah yang sifatnya memang tidak ada listrik sama sekali. Jadi jalanan yang ibaratnya itu kalau ke sana itu sama sekali tidak ada lampunya gitu. Nah, maka peran kita dalam hal ini adalah untuk mengetahui pengawasannya ya. Contoh pengawasan adalah untuk mengetahui di lapangan apakah betul situasinya itu seperti itu gitu. Apakah betul masyarakat sudah betul-betul merasakan dampak daripada program tersebut gitu. Jadi kenyataan di lapangannya itu seperti apa sih? Nah, itu makanya kita harus melakukan pengawasan. Lalu kemudian ketika kita misalnya tadi contoh another example merancang undang-undang energi baru terbarukan kan rancangan undang-undang EBT. Nah, kita sebagai pengawasan gitu ya, fungsi pengawasan kita harus ke lapangan untuk melihat gitu penerapan EBT selama ini. Kan ada tuh misalnya sidrap yang mencakup 75 megawatt yang wind turbine di Makassar gitu. Nah, itu contoh kecil ataupun di wilayah lain misalnya di kemarin tuh di NTT di Kupang ada penerapan PLTS yang sifatnya 5 megawatt gitu. Nah, itu dari segi pengawasannya kita langsung ke sana untuk mengetahui gitu efektif nggak sih program ini, betul nggak sih dirasakan masyarakat sampai di Desa Welpuah kalau nggak salah namanya, itu kita mendatangi masyarakat setempat gitu yang ibaratnya kearifan lokal di daerah untuk menanyakan betul nggak sih kalian itu merasakan dampak positif daripada program ini dan ternyata mendapatkan sambutan yang sangat amat baik dari pemerintah setempat dan memang pelaksanaannya itu sesuai daripada apa yang kita harapkan. Nah, ini fungsi-fungsi pengawasan yang selalu dilakukan seorang anggota DPR, baik itu DPR RI, DPRD, provinsi, DPRD kota ataupun kabupaten itu melakukan pengawasan atau cara pengawasan yang sama. Nah, kalau ada sesuatu yang tidak pas dan tidak sesuai, kita mempunyai hak 100% untuk menyampaikan dan menceritakan kepada pemerintah, kepada orang-orang yang bersangkutan yang melaksanakan program tersebut. Dalam hal ini adalah pemerintah. Jadi fungsi kita adalah untuk melihat kondisi di lapangan dan mengatakan, hey, by the way, di wilayah ini tuh tidak sesuai loh. Hey, by the way, di wilayah ini tuh ternyata masyarakatnya tidak cocok misalnya dengan sistem yang diterapkan di sana atau banyak sekali masukan yang bisa kita terapkan dan alhasil tentunya itu akan sangat berpengaruh kepada kebijakan yang saat ini kita diskusikan di DPR. Baik, terima kasih kepada Mbak Diaroro juga atas jawabannya dan terima kasih juga tadi kepada Kania atas pertanyaannya. Langsung ke pertanyaan berikutnya Mbak, ini dari Kak Peti Abigail. Gimana perbedaan keadaan lingkungan selama PSBB dan new normal? Jika ada perbedaan, apakah masyarakat menjadi salah satu kontributor dalam kerusakan lingkungan? Mungkin bisa langsung dijawab, Mbak. Kalau pas PSBB kemarin itu ya, berdasarkan apa yang saya ini juga dapat informasinya, sebetulnya banyak sekali dampak positif terhadap lingkungan, baik itu dari segi pengurangan pollution level atau polusi di udara kita gitu, bahkan kota Jakarta itu semakin cerah gitu. Kalau kalian lihat khususnya di tengah kota yang tadinya tuh selalu pokoknya warna-warna langitnya tuh berbeda dari sebelum-sebelumnya, sebelum PSBB diterapkan. Itu memang berdampak sangat positif kepada lingkungan sekitar dan itu bukan hanya Indonesia saja merasakan dampaknya atau kota Jakarta saja, tapi di seluruh dunia juga kalau kita lihat ada beberapa, saya nggak bisa nayangin di sini ya, biasanya kalau presentasi bisa saya kasih lihat misalnya di di bagian Eropa bahkan di Cina itu juga merasakan dampak positif ataupun dampak yang sama terhadap air quality mereka. Tetapi yang saya sadari juga dan saya baca bahwa bahkan kalau pas PSBB itu even until now itu ada kenaikan dari segi limbah ataupun sampah gitu ya yang berkaitan dengan
ini apa namanya kemasan-kemasan paket. Kan Betul. kita kalau sekarang nggak bisa kemana-mana nih, jadi kalau Iya. shopping ya online aja gitu kan. Nah ketika barangnya datang itu kan biasanya paket-paketnya kalau nggak pakai plastik, terus pakai box, karton dan lain Betul. sebagainya. Nah itu kita mengalami peningkatan yang cukup cukup drastis gitu ya dengan adanya PSBB. Dan kalau sekarang new normal memang sifatnya ya kembali lagi ibaratnya ya bisa dikatakan bahwa kalau dari segi limbah ataupun sampah dan lain-lain itu bisa we can safely say bahwa memang kembali lagi seperti sebelumnya sebetulnya ya. Betul. Maka penanganan daripada limbah in all aspect itu harus betul-betul kita perhatikan bersama, baik itu pemerintahnya memperhatikannya, tetapi kita di DPR, tetapi yang paling penting sebetulnya adalah masyarakatnya sendiri. Betul. Jadi tergantung kita-kita gitulah untuk betul-betul memilih untuk bisa hidup lebih ramah lingkungan dan lebih bijak. Legislasi membantu mendirect kita ke jalan yang benar ibaratnya kayak kompas gitu ya, kayak Betul. cara hidup kalian itu akan lebih baik ketika misalnya membuang sampah tidak sembarangan, ketika kalian reduce, reuse, recycle, ketika kalian tidak tidak menggunakan plastik sekali pakai dan membawa tas sendiri. Nah, itu kebijakan membantu kita untuk mengetahui where do I have to go gitu kan, like what Ya. way am I supposed to be going. Betul. Tapi dari kitanya sendiri ya kita harus sadar bahwa kita mempunyai peran yang sangat amat penting dan kalau bisa kalian bisa tularkan nih cara hidup yang lebih ramah lingkungan kepada teman-teman di sekitar kalian atau kepada orang tua kalian. Pokoknya mulailah dengan diri kalian sendiri dulu. Ketika sudah bisa dilakukan dengan baik, ajaklah orang-orang di sekitar kalian. Atau bisa juga betul-betul bergotong royong dan memulai bersama dan meneruskannya berbarengan. Oke, baik. Berarti ya kalau menurut data yang kemarin saya baca juga benar sih Mbak, terdapat perbedaan yang sangat signifikan semenjak PSBB dan berubah ke new normal. Khususnya di Jakarta ini waktu PSBB itu kalau nggak salah ada sekitar 65% warga Jakarta yang stay at home atau di rumah saja. Dan itu juga berpengaruh terhadap kondisi polusi yang ada di Jakarta ini ya Mbak. Nah, polusi ya betul itu. Oke, dari Floor apakah ada pertanyaan lagi? Oke, mungkin tidak ada ya Mbak. Oke, langsung saja. Eh, Oke. saya tutup sesi ini. Jadi pada Mbak Diah Roro Esti dan pada Floor juga, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Mungkin tentu kita tidak bisa membahas seluruh sektor ya Mbak, karena keterbatasan waktu yang ada ini. Iya Lalu betul. untuk selanjutnya saya mempersilakan Mbak Diah Roro Esti apabila ingin menyampaikan closing statement, barangkali mungkin ada himbauan atau informasi sepatah dua patah kata yang ingin Mbak Roro Esti sampaikan terutama kepada kami para mahasiswa Mbak. Untuk kalian semua, tentunya terima kasih bagi yang menyaksikan sampai akhir. Kepada teman-teman sekalian, mudah-mudahan di era new normal, di era pandemi COVID-19 ini kalian tetap semangat dalam meraih mimpi kalian masing-masing. Gunakanlah waktu ini untuk mengenal diri kalian sendiri dan betul-betul menggunakan waktu kalian seefektif mungkin gitu kan untuk membangun kepribadian kalian, karakter kalian dan juga kontribusi kalian kepada bangsa dan negara Indonesia dengan cara kalian masing-masing. Dan kita apresiasi dengan foundation ini ya melalui UI ini kalian betul-betul melakukan langkah konkret yang dapat membantu sesama dan orang-orang di sekitar. Tolong selalu semangat untuk melakukan hal serupa dan tularkanlah semangat ini kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi lainnya ya kan dan agar apa ya keberadaan kalian itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kalian karena tidak cukup ketika kita hanya hidup untuk diri kita sendiri kita harus betul-betul berusaha dan berupaya untuk bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita paling tidak lingkaran kecil saja nggak usah terlalu besar-besar tetapi kalau kalian memang mempunyai tujuan dan wujud untuk di mana kalian bisa manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan ya pokoknya tekunilah jalan kalian masing-masing agar selalu bisa berguna untuk orang-orang di sekitar. Mungkin sekian dari saya, thank you semuanya, terima kasih atas ya. Ya. Sebelum saya tutup juga saya ingin mengingatkan kembali kepada Floor dan teman-teman semua, barangkali untuk ada yang ingin berdonasi
apabila ingin berdonasi bisa langsung mengunjungi link yang sudah dipin pada bit.ly/himanera peduli. Donasi yang terkumpul akan diberikan kepada Panti Asuhan Bina Remaja Mandiri serta masyarakat di sekitar Universitas Indonesia yang terdampak COVID-19 ini. Demikian sesi tanya jawab High Talks kali ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Mbak Diah Roro Esti Widya Putri BAMSC yang telah berkenan hadir menjadi narasumber pada siang hari ini. Saya Ferdiansyah Putra, pamit undur diri dan mohon maaf apabila dalam video live kali ini masih terdapat banyak sekali kekurangan. Sekian dari saya. Terima kasih kepada penonton yang sudah menonton dari awal sampai akhir khususnya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih Mbak Diah Roro ya Mbak ya. Salam Sampai buat jumpa lagi ya teman-teman. Mbak. Baik Mbak, Assalamualaikum. terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak. Iya.